Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Rasyadi Rahma Putri dengan NIM 21000018342 akan mempresentasikan tentang rangkuman pertemuan 1-4. Yang pertama, pengertian internet. Pengertian internet ada dua. Yang pertama, international networking adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi. Yang kedua, interconnected networking adalah sebuah komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya ada sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya data tidak tersentralisasi. Selanjutnya, aplikasi layanan di internet. Aplikasi layanan di internet ada 7. Yang pertama, World Wide Web atau yang disebut dengan WWW, digunakan untuk mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Yang kedua, electronic mail atau email. Email adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet atau jaringan elektronik. Yang ketiga, telnet. Telnet digunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Yang keempat, file transfer protocol atau FTP. Kita bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke server internet atau upload atau sebaliknya, download. Yang kelima, Gopher, pengaksesan informasi hanya berupa teks. Yang keenam, chat, media di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Yang ketujuh, newsgroup, ruang percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya ada pengantar web. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Research Identifier atau URI. Jenis web ada dua, web statis atau berbasis halaman atau page, web dinamis yang berbasis data. Menggunakan bahasa khusus disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Selanjutnya, sejarah perkembangan web. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Pada tahun 1995 muncul website menggunakan tabel sebagai dasar layoutnya atau table-based layout. Selanjutnya, keunggulan aplikasi web ada tiga. Yang pertama, platform independen. Yang kedua, tidak memerlukan instalasi software untuk menjalankan aplikasi di setiap komputer. Yang ketiga, aplikasi dapat dijalankan dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Selanjutnya, istilah penting di internet atau web. Yang pertama, website atau web page. Yang kedua, homepage atau front page. Yang ketiga, web agent. Yang keempat, web server. Yang kelima, URI, yang keenam hypertext, yang ketujuh URL, yang kedelapan surfing, yang ke-9 RFC, yang ke-10 protokol, yang ke-11 HTTP, yang ke-12 host, yang ke-13 HTML, dan yang terakhir web server. Selanjutnya, aplikasi berbasis web. Sebuah sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web atau web engineering dan diaplikasikan secara online melalui media internet. Selanjutnya, profesi bidang web. Profesi bidang web terdapat 4. Yang pertama, desainer web, master web, programmer web, dan web administrator. Jenis dan fungsi web. Yang pertama, fungsi web. Fungsi web terdapat 5. Pertama, fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment atau hiburan, fungsi transaksi, dan fungsi ekonomi. Selanjutnya, jenis web. Jenis web ada 6. Yang pertama, katalog, kedua, e-commerce, yang ketiga, e-learning, yang keempat, komunitas, yang kelima, portal, yang keenam, personal. Pengertian HTML. HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML menggunakan markup teks yang merupakan keywords yang diapit dengan kurung lancip. Seperti ini contohnya, dan biasanya berpasangan. Tag yang pertama menunjukkan start tag dan tag yang kedua menunjukkan end tag.
Selanjutnya terdapat sejarah HTML. HTML dibuat oleh seorang ahli fisika dengan tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CERN yang ada di Swiss. Tim tersebut mempunyai ide mengenai sistem hypertext yang menggunakan basis internet. Tim Berners-Lee mengeluarkan versi HTML yang pertama pada tahun 1991. Dalam versi tersebut terdapat 18 HTML tag. Selanjutnya terdapat sintaks HTML. HTML elemen diawali dengan awal tag dan diakhiri dengan akhir tag. Isi elemen adalah semua yang berada di antara awal tag dan akhir tag. Karakter khusus yang dapat direpresentasikan. Pertama ada seperti tanda dan, NBSP, tanda titik koma spasi. Yang kedua tanda dan, LT titik koma kurung lancip. Yang ketiga tanda dan, GT titik koma dan kurung lancip. Yang keempat tanda dan, EMP titik koma dan tanda dan lagi. Yang terakhir ada seperti tanda dan, Q, ada QUOT atau quote, lalu tanda titik koma dan tanda petik. Selanjutnya ada tag dan properti HTML. Di sini terdapat banyak tag dan properti HTML. Yang pertama ada tag dasar, yang kedua ada tag paragraf yang menunjukkan untuk membuat suatu paragraf. Yang ketiga tag ganti baris digunakan untuk mengganti baris selanjutnya. Yang keempat ada tag atribut yang berisi tentang untuk membuat kalimat yang tebal, kalimat yang tipis, dan kalimat yang miring. Yang keempat ada tag atribut 2 yang digunakan untuk mencetak bagian yang tinggi dan mencetak bagian yang rendah. Selanjutnya ada tag font face yang digunakan untuk memilih nama font, dan selanjutnya ada tag font size digunakan untuk mengubah ukuran font. Selanjutnya tag font color digunakan untuk merubah warna. Selanjutnya tag garis mendatar digunakan untuk menampilkan garis secara horizontal. Selanjutnya tag enumerasi digunakan untuk menampilkan simbol atau angka. Selanjutnya tag gambar yang digunakan untuk menampilkan gambar pada sebuah file dengan eksistensinya JPG, GIF, atau PNG. Selanjutnya tag link yang digunakan untuk menampilkan ke sebuah link. Selanjutnya ada tag table yang digunakan untuk membuat table. Selanjutnya ada tag link yang digunakan untuk menampilkan gambar yang ada di dalam sebuah link, termasuk menampilkan email. Frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Komponen input frame ada button, text area, checkbox, radio, dan select. Sintaks tag frame. Yang pertama untuk mendefinisikan himpunan frame, yang kedua untuk mendefinisikan frame, yang ketiga mendefinisikan inline. Untuk mendefinisikan himpunan frame terdapat frame set. Untuk mendefinisikan frame ada frame, untuk mendefinisikan inline ada iframe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.